Waspada, waspada guys. Jangan sampai Dr. Tifa, Roy Suryo, Rismond, dan komplotan mereka itu kabur satu persatu ke luar negeri. Kalian ngerasa nggak sih? Kalau akhir-akhir ini mereka terus menyinggung kalau membawa kasus ini ke dunia internasional, ke hukum internasional. Jangan-jangan cuma modus belaka nih. Jangan-jangan mereka malah mengikuti jejak Egy Sujana yang sudah duluan kabur ke luar negeri. Nah, mari kita kawal ini mereka. Jangan sampai mereka lolos gitu aja. Harusnya mereka mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka di dalam negeri yang sengaja bikin gaduh. Membela kebenaran dan integritas akademik di Indonesia. Saya Dr. Tifauzia Tiasuma. Yang saya hormati para pemimpin dunia, rekan-rekan akademisi, media internasional, dan seluruh warga dunia yang mencintai keadilan. Hari ini saya berbicara bukan hanya sebagai warga negara Indonesia, tetapi sebagai bagian dari komunitas global yang menjunjung tinggi kebenaran, kehormatan, dan integritas intelektual. Kalian ngerasa nggak sih omongan Dr. Tifa ini terlalu tinggi? Yang dihormati para pemimpin dunia dan segala macam. Bu, kalau panik, ya panik saja. Nggak usah berpura-pura. Jangan-jangan loh, ini wajar kita curiga sama Dr. Tifa ini. Berteriak paling keras menuding ijazah Jokowi itu palsu. Tetapi kini malah berbicara soal hukum internasional. Wah, jangan sampai Dr. Tifa ini melakukan jurus 1000 langkah kabur ke luar negeri. Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, tengah menghadapi krisis moral yang sunyi namun sangat menentukan. Bukan krisis yang ditandai oleh perang atau kekerasan, melainkan oleh pergulatan antara kebenaran dan kekuasaan, antara nurani akademik dan tekanan politik. Inti dari persoalan ini adalah sebuah pertanyaan yang sederhana namun mendasar. Benarkah seorang mantan Presiden Republik Indonesia pernah menjabat dengan ijazah akademik yang tidak otentik? Pertanyaan ini bukan serangan pribadi, bukan fitnah, bukan pula manuver politik. Ini adalah panggilan moral dan konstitusional yang diajukan oleh kami para akademisi, peneliti, dan intelektual yang menjalankan tanggung jawabnya untuk mengkaji, mempertanyakan, dan mengungkapkan kebenaran. Namun hari ini, kami yang bersuara, di antara kami adalah saya sendiri Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo, Dr. Rismond Sianipar, dan beberapa lainnya justru dikriminalisasi. Kami dibungkam, kami diperlakukan seolah-olah penjahat. Padahal satu-satunya kesalahan dalam tanda kutip kami adalah kami sedang menegakkan kebenaran. Gimana guys? Setelah kalian mendengarkan lebih lanjut lagi dari apa yang disampaikan Dr. Tifa ini, mengaku didiskriminalisasi, mengaku dibungkam, dan segala macam, kok jadi playing victim sekarang? Toh seharusnya. Nah, terbaru kan Bareskrim Polri sudah merilis mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi itu asli. Nah, sekarang tugas kalian itu yang membuktikan tudingan-tudingan kalian selama ini yang dengan yakin seyakin-yakinnya kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah, silakan bawa bukti-bukti tersebut di pengadilan, pertanggungjawabkan. Bukannya malah playing victim yang seperti ini, membawa-bawa asing internasional yang entah apa modusnya, entah mau kabur sebenarnya. Yes, I think it is time, for us to test our undang-undang, is undang-undang. Sorry guys, saya nggak bisa nahan tawa soalnya. Ini mau ke internasional, ke bahasa Inggrisnya belepotan kayak begini. Aduh, gagal sudah. Nah ini nih,
Ini yang sok-sok bawa kasus ijazah Jokowi ini ke dunia, ke hukum internasional. Bahasa Inggrisnya aja, ya bisa kawan-kawan dengar sendiri tadi. Malah lucu ngakak. Komnas HAM, tuh ada kerjaan, ya. Rombongan sirkus ngadu ke Komnas HAM. Kemarin nantang-nantangin, ya. Nantang-nantangin. Ujung-ujungnya ngadu ke Komnas HAM. Nah, ini dia yang lucu sekali dengan orang-orang ini. Kemarin sok keras nantang-nantangin, sok keras. Kalau apa, bawa aja ke jalur hukum, kami siap. Kita tunggu mereka itu Pak Jokowi membawa masalah ini ke jalur hukum. Giliran Pak Jokowi udah serius. Nah, giliran Pak Jokowi udah garang ini, kan mungkin Pak Jokowi mikir, wah, saya ditantang-tantang terus. Udah berapa tahun saya sabar ngadepin kalian? Ya udah, kita gas saja. Giliran digas ternyata melempem juga. Akhirnya, yang mereka mainkan cuma trik licik, playing victim. Hari ini kami yang bersuara, di antara kami adalah saya sendiri Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo, Dr. Isman Cihanipar, dan beberapa lainnya justru dikriminalisasi. Lucu sekali kalau ngelihat ekspresi dari ibu-ibu yang berada tepat di sebelah Dokter Tifa. Mungkin nggak bisa nahan ngakak kali ya dengan kalimat-kalimat, dengan perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh Dokter Tifa. Lagian sih, kok bisa mikir ke arah sana, berbicara seperti itu dengan menggunakan kalimat-kalimat yang seperti itu. Jadi wajar kalau segerombolan kalian saja, yang ikutan dengan kalian saja, nggak bisa nahan tawa, apalagi warga masyarakat luas yang melihat tingkah-tingkah kalian. Sangat lucu sekali. Disalahgunakan, undang-undang itu sesungguhnya tidak boleh digunakan untuk mengintimidasi maupun untuk mengancam kami, ya. Maka saya bersama dengan teman-teman itu justru mengimbau kepada para ilmuwan di seluruh Indonesia, di 4.000 lebih universitas, untuk mau bersikap seperti kami. Ilmuwan itu adalah penegak kebenaran. Siapa juga yang mau bersikap, yang mau gabung dengan kalian? Dokter Tifa ini mimpi apa semalam? Ngajak-ngajakin orang lain. Bu harusnya sadar Bu, yang kalian lakukan itu adalah salah. Masa nyerang-nyerang Pak Jokowi yang begitu baik sebenarnya. Tetapi kalian ini yang nyari-nyari kesalahannya Pak Jokowi. Waduh. Dan kami tidak boleh diam. Karena itu saya mengimbau ratusan ribu ilmuwan di seluruh Indonesia untuk bicara untuk tegaknya kebenaran di Republik ini. Jadi menurut Ibu, kalian itu benar. Jadi yang di luar Ibu itu, yang di luar yang tidak sependapat dengan kalian, salah. Aduh, logika macam apa nih yang digunakan, yang dipakai oleh Dokter Tifa dan kelompok-kelompoknya? Susah memang ini mereka. Kan ancaman penjara, Joko Widodo, ya. Ancaman nyawa pun saya hadapi. Ya. Oke. Ini sebelumnya. Tadi tayangannya sebelumnya. Tetapi kemudian Nama saya Rusman Asilan Sejimar, ya, terlapor juga. Jadi disidangkan ancaman penjara. kok malah semua dadakan berubah ya. Berubah jadi melempem akibatnya. Padahal sebelum-sebelumnya garang-garang dan sangat garang banget. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya. Nah. Ya harusnya disebutkan siapa gitu loh biar jelas. Wajar kalau Pak Jokowi sudah marah. Wajar kalau Pak Jokowi tak mencabut gugatannya, laporannya. Karena kesabaran beliau bukan waktu yang cepat loh. Tetapi bertahun-tahunnya dia memilih diam,
dia biarkan saja, sabar. Tetapi kali ini langkah dia sudah tepat sekali. Dan kesabaran seseorang itu ada batasnya. Jadi selamat menikmati bagi kalian. Hai Roy Suryo, Dr. Tifa, kepanikan menuju yang namanya Hotel Prodeo alias penjara. Bahwa saya meminta pada pemimpin aparat hukum hentikan kriminalisasi terhadap ilmuwan akademisi yang menyampaikan kebenaran dengan ilmunya, karena mereka adalah orang yang langka yang akan menjadi tiang negara ini untuk tidak hancur. Yang terakhir adalah terima kasih. Benar Bu, mereka memang orang-orang langka. Langkanya tapi bukan langka karena pintar, tapi kelewatan pintar kalau mereka ini. Akhirnya ya kayak ginilah akibatnya kalau kelewatan pintar, asal ngomong, nuding, akhirnya pusing sendiri. Nah, tapi sayangnya di sini ibu-ibu yang seharusnya sibuk di rumah, kasihan jadi korban ikut-ikutan bersuara yang tidak tahu menahu, tetapi karena pengaruh Roy Suryo, pengaruh Dr. Tifa, ibu-ibu yang seperti ini nih, yang kasihan, ya jadi ikut-ikutan nyerang Pak Jokowi. Nah, itu dia tadi. Gimana kalau menurut teman-teman atas apa yang barusan kita bahas ini? Silakan tuliskan tanggapan komentar terbaik kalian ya di kolom komentar yang ada di bawah ini. Mari kita ramekan guys.